ibu ada berapa, Bu? Ada 2. Ada 2. Oh, ada 2 perempuan dua-duanya ya, Bu ya? 2, ya. Ya, yang sudah berhasil atau yang sudah sarjana Mbak Nurma ya, Bu ya? Iya. Sebenarnya kayak Ibu gitu, Bu. Ada alasan nggak sih, Bu, kenapa Ibu pengen anak-anak nih, Bu, menempuh pendidikan S1, Bu? Ada alasannya nggak, Bu? Sebenarnya nggak ada, itu mah terserah anaknya aja. Semua terserah anaknya aja saya. Oh, jadi memang nggak ada apa, Bu, nggak ada alasan kenapa anak-anak harus kuliah gitu ya, Bu ya? Harus kuliah S1 gitu ya, Bu ya? Ini Bu, enggak, saya sih semua ke anaknya aja deh Bu. Namanya ya Bu. Ya namanya anak sekarang pengen kuliah. Oh, biar pada memang sukses. Jadi memang kalau Ibu sendiri Bu melihat kenapa sih Bu perempuan itu harus menempuh pendidikan tinggi, Bu? Kalau Ibu melihat gimana, Bu? Gimana? Ini nggak bisa. Kalau Ibu melihat gitu, Bu, misalnya pendidikan itu penting buat anak perempuan itu karena apa, Bu? Ya pengen dia berhasil apa yang dia cita-citakan. Dia pengen lebih bagus lagi dalam mendidik anak-anaknya nanti. Jadi buat itu nanti kalau dia keluarga gitu ya, Bu ya, punya anak, nah itu buat istilahnya ibunya nih udah pendidikan lumayan gitu, jadi buat anak-anaknya gitu ya, Bu ya. Iya. Menurut Ibu penting nggak sih, Bu, perempuan itu istilahnya kuliah, Bu? Penting banget. Kalau Ibu melihat buat apa, Bu? Karena melihat buat sukses ke depannya. Nah, karirnya juga bagus. Oh, iya. Nah, Ibu kalau mohon maaf Ibu, kalau sehari-hari Ibu bekerja atau ibu rumah tangga atau apa, Bu? Saya ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga. Kalau Bapak, Bu? Bapak bekerja. Bapak kalau boleh tahu, Bu, mohon maaf, Bapak kerjanya apa ya, Bu ya? Mandor proyek. Oh, mandor proyek. Udah dari dulu ya, Bu ya? Sampai sekarang masih, Bu? Masih, Nah, ketika Ibu misalnya dulu, Bu, kan Mbak Nurma itu kan sudah selesai kuliah ya, Bu ya? Iya. Dulu sebenarnya pengasuhan yang Ibu terapkan ke anak-anak Ibu seperti apa sih, Bu? Apakah memang dari dulu tuh, Bu, untuk pendidikan terutama ya, Bu ya, pendidikan tinggi sudah Ibu tanamkan sejak kecil? Pokoknya nanti kalau kamu udah selesai SMA lanjut kuliah gitu, atau ada nggak sih penekanan kayak gitu Bu? Iya, itu terserah anaknya. Iya, saya tekankan untuk kuliah, pendidikan yang lebih bagus lagi. Gitu ya, Bu ya. Biasanya Bu, ketika Ibu kan menurut Ibu pendidikan itu penting ya, Bu ya. Ya. Ada nggak sih, Bu, misalnya cara yang Ibu lakukan ke anak-anak gitu, Bu, untuk biar anak-anak tahu nih pendidikan ini penting? Cara yang Ibu lakukan ke anak-anak biasanya seperti apa gitu, Bu? Itu dia belajar mandiri, terus saya dukung aja biar semua keluarga mendukung Nurma. Tapi kalau anak yang kedua ada kemungkinan atau Ibu istilahnya mengarahkan anak yang kedua ini untuk kuliah juga atau bagaimana, Bu? Iya, mengarahkan untuk kuliah juga. Biar sama sama kakaknya. Biar sama kakaknya. Tapi ada nggak sih, Bu, pemaksaan yang Ibu lakukan, misalnya atau orang tua lakukan Ibu ke anak-anak gitu? Pokoknya istilahnya pokoknya kamu nanti setelah selesai SMA harus kuliah nih, mau nggak mau harus kuliah gitu. Ada kayak paksaan gitu nggak sih, Bu? Oh, enggak.
Nggak ada ya Bu ya? Ya saya terserah. Nanti kalau Oke. dipaksakan, Malah susah ya Bu, malah ya. ditekan anaknya ya Bu ya? Iya, orang tua kan maunya yang terbaik untuk anaknya. Oh iya ya. Nah, biasanya Bu kalau untuk masalah pendidikan gitu ya Bu ya, terutama kayak kuliah gitu. Biasanya yang dominan menentukan pendidikan untuk anak-anak Bu di keluarga Ibu itu bapak atau ibu biasanya? Bapak. Oh, Biasanya. Itu seperti apa Bu misalnya? Bapak menekankan pendidikan, misalnya apakah Bapak menentukan pemilihan sekolah atau Bapak penekanannya lagi anak-anak harus SMA, sekolahnya negeri atau bagaimana Bu biasanya Bapak? Memberi dukungan dan fasilitas. Kalau mau negeri, dia kan usaha sendiri. Dia mau kemana? Tapi berarti istilahnya untuk masalah pendidikan biasanya Bapak ya Bu Iya, ya, iya Bapak. pilihan-pilihan seperti itu ya. Nah, biasanya Bu kalau untuk apa Bu bentuk perhatian yang Ibu berikan atau orang tua berikan ke anak berkaitan dengan pendidikan biasanya seperti apa Bu? Dukungan. Masih ini misalnya kita memberikan fasilitas seperti laptop yang itu apa HP gitu biar bisa menghubungin, memberikan biaya juga. Oh iya, berarti memberikan fasilitas gitu ya Bu ya ke Iya. anak-anak gitu ya Bu ya. Iya. Nah, sebenarnya Bu ada nggak sih Bu dorongan di Ibu nih atau di keluarga gitu ya Bu ya yang menyebabkan anak-anak tuh harus kuliah gitu? Ada dorongan lain atau faktor lain nggak sih Bu? Kenapa Ibu pengen anak-anak itu menempuh istilahnya jenjang S1 gitu? Enggak. Nggak ada dorongan lain. Tapi sekarang makin tinggi pendidikan, makin seseorang makin luas wawasannya dan karirnya biar bagus nanti. Jadi Bu lebih melihat ke situnya ya Bu ya? Ya. Dorongannya gitu ya Bu ya? Oke. Nah, biasanya Bu ada nggak sih Bu motivasi gitu Bu yang Ibu berikan ke anak-anak gitu Bu supaya mereka tuh semangat gitu Bu untuk sekolah? Biasanya motivasinya seperti apa Bu? Ya, motivasinya semangat, harus semangat belajar biar ke perguruan tinggi lebih bagus. Oh iya. Ya. Terutama yang negeri maunya gitu. Dulu kalau Mbak Nurma negeri ya Bu? Iya, UI. Oh, Depok. ngambil apa Bu? Jurusan apa Bu? Farmasi. Oh, farmasi. Ibu berarti yang kedua pengennya gitu juga ya Bu ya? Dapat UI juga gitu ya Bu ya? Iya. UNJ. Pokoknya UNJ. Adilah Bu. Lagi kuliah Bu? Iya. Oh gitu Bu. Wah, Ibu semester 2. Oh gitu. Di mana Bu? Adila semester 2 Bu? Iya semester 2, Adila Sristiani. Itu di komunikasi juga Bu? Iya, ilmu komunikasi. Iya Mbak, saya Mbak. Gitu, Bu. Berarti saya bisa tanya banyak sama Adila ya Bu ya? Iya. Itu kalau mungkin nggak apa-apa ada Adila ya Bu di sampingnya ya Bu ya? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Adila kalau mau bantu-bantu mamahnya nggak apa-apa Adila. Iya Mbak. Ya. Oh Adila, oke. Beda tempat Adila. Iya. Jadi yang tamu. Nggak apa-apa Bu, gabung aja Bu, bilang aja Adila Bu. Nah, Ibu mohon maaf sebelumnya Bu, untuk latar belakang pendidikan Ibu dulu apa Bu? Ibu sama Bapak? Saya SMA. Ibu SMA, kalau Bapak? SMA juga. Bapak juga SMA. Nah, kalau Ibu melihat sulit nggak sih Bu berkomunikasi sama anak-anak Ibu nih Bu? Apalagi misalnya berkaitan dengan masalah kuliah gitu Bu. Yang Ibu rasakan seperti apa Bu? Enggak sih, anak-anak terbuka aja cerita-cerita sama saya, sama bapaknya.
Terutama masalah kuliah ya Bu ya. Apa juga dia terbuka aja. Oh. Nah biasanya suka mulai komunikasi duluan siapa Bu? Anak duluan atau ibu duluan? Anak-anak kalau kadang saya nanya sama bapaknya gimana kuliahnya gitu. Ya, Bu. Tugas hari ini gimana gitu. Oh berarti ya orang tua tetap menanyakan ya Bu ya, Iya. misalnya ada kesulitan apa gitu ya Bu ya. Nah berarti misal Bu, kalau kayak Mbak Nurma kan sudah S1 gitu ya Bu ya. Kalau misalnya ada keinginan melanjutkan S2 gitu Bu, tanggapan Ibu bagaimana Bu? Saya mau aja, tapi terserah anaknya. Berarti Islam tetap mendukung ya Bu ya, nggak masalah gitu ya Bu ya. Iya. Nah, biasanya kalau untuk ngobrol sama anak-anak gitu Bu, ada waktu-waktu tertentu nggak Bu? Atau bisa terjadi kapan aja? Kapan aja. Orang kan saya di rumah aja. pulang kuliah pada di rumah. Oke. Berarti terjadi kapan aja gitu ya Bu ya? Tidak ada waktu khusus untuk ngobrol gitu ya Bu ya? Enggak. Kalau misalnya apa ya Bu? Selama ini apa istilahnya Ibu menyekolahkan anak-anak gitu ya Bu ya? Sampai pendidikan tinggi, ada kendala yang Ibu rasakan nggak sih Bu? Kendala yang berat gitu menurut Ibu? Alhamdulillah sih nggak ada. Semuanya lancar. Alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah. Oke, berarti nggak ada masalah ya Bu ya. Oke. Nah, kalau Ibu lihat Bu, misalnya kan berarti ini dua-duanya istilahnya yang satu udah selesai, alhamdulillah ya Bu ya, yang satu lagi kuliah dan dua-duanya ternyata udah dapat negeri ya Bu ya. Iya. Mudah-mudahan nanti saya gitu Bu, anak-anak saya Bu, amin. Kalau misalnya Ibu melihat Bu di anak-anak Ibu, ada nggak sih perubahan yang terjadi ke anak Ibu gitu Bu, setelah mereka kuliah atau selesai menempuh S1 Bu? Enggak ada. Nggak ada. Sama aja. Apa mungkin lebih dewasa atau lebih dewasa? Lebih dewasa ya Bu ya. Pola pikirnya lebih dewasa. Oke, pola pikirnya beda sama yang dulu gitu ya Bu ya, semakin tinggi itu udah semakin lumayan berubah gitu ya Bu ya. Nah, kalau Ibu melihat nih Bu anak-anak Ibu gitu, terutama Mbak Nurma yang sudah selesai S1, apakah bisa dibilang Mbak Nurma berarti udah kerja ya Bu ya sekarang ya? Iya udah. Oke. Nah, apakah bisa dibilang Mbak Nurma sekarang sukses menurut Ibu? Alhamdulillah. Sukses. Alhamdulillah sukses. Oke. Nah, kalau Ibu melihat gitu ya Bu ya, sukses menurut Ibu itu seperti apa sih Bu di anak-anak itu? Ini maksud saya anak-anak ini dikatakan sukses kalau menurut Ibu? Bisa membiayai hidupnya sendiri, udah semuanya segala-galanya sendiri. Udah nggak bergantung ke orang tua gitu ya? Iya, udah nggak mandiri gitu ya. Udah mandiri. Oke. Nah, untuk harapan Bu ke anak perempuan itu bagaimana Bu? Harapan Ibu untuk anak-anaknya Ibu gitu Bu? Semoga bisa lebih baik daripada saya, anak-anak saya. Dalam hal apa Bu lebih baiknya Bu? Dalam hal apapun. Oke. Nah, untuk pengasuhan Bu, pengasuhan anak-anak gitu Bu, dari dulu gitu ya Bu ya mungkin sampai sekarang, ada nggak sih Bu yang Ibu tekankan ke anak-anak gitu Bu? Kebetulan kan dua-duanya perempuan ya Bu ya, masalah pola pengasuhan. Apa sih yang biasanya Ibu tekankan ke anak-anak gitu? Pendidikan agama saya. Di keluarga pendidikan agama, terutama sholat, baca Quran gitu. Nah, kalau Ibu melihat Bu, misalnya pendidikan agama sama pendidikan formal Bu, lebih penting mana Bu? Kalau Ibu melihat? Agama. Pendidikan agama Bu? Iya. Kenapa Bu? Kalau Ibu melihatnya nih Bu,
Ya, agama kan untuk dunia akhirat. Gitu ya Bu ya. Kalau kalau apa istilah pendidikan yang formal cuman dunia gitu ya Bu ya. Ya. Lihatnya kayak gitu ya Bu ya. Heeh. Berarti istilahnya kalau untuk keterlibatan orang tua Bu dalam membangun kesadaran tentang pentingnya pendidikan tinggi Bu. Jadi itu biasanya yang lebih istilahnya terlibat langsung itu bapak atau ibu Bu? Bapaknya. Tetap bapak juga sama ya Bu ya. Iya. Kalau bapak tuh, kalau yang ibu tahu kenapa sih Bu? Bapak pengen anak-anak istilahnya kuliah gitu. Iya. Kenapa Bu? Yang ibu tahu gitu Bu? Sebagai pemimpin keluarga dia cuma bisa mimpin dan mengarahkan anak-anaknya biar lebih bagus dah gitu aja pendidikannya. Oh gitu ya Bu ya. Iya. Pengen pendidikannya lebih bagus gitu. Lebih bagus. Nggak ada alasan lain gitu ya Bu ya. Maksudnya mungkin apa dari faktor keluarga atau faktor apa gitu Bu? Enggak Ada ya Bu ya. ada. Berarti misalnya istilahnya bisa dibilang kalau masalah faktor-faktor yang mendorong orang tua ingin menguliahkan anak itu memang lebih kepada dari dalam gitu ya Bu, dari keluarga sendiri gitu ya Bu ya, bukan faktor lain gitu ya Bu ya. Nah, kalau misalnya menurut Ibu lagi Bu, kira-kira yang Ibu lihat ya Bu ya, kenapa sih Bu kayak Mbak Nurma gitu bisa sukses atau bisa berhasil menyelesaikan S1? Kalau menurut Ibu, kira-kira karena apa gitu Bu? Karena lebih banyak usahanya sendiri, dia dan dukungan keluarga, terutama bapaknya. Bapak itu bisa dibilang galak. Menurut Ibu nih Bu, Bapak itu galak nggak sih Bu? Atau Bapak tuh orangnya apa demokratis? Enggak. Bapak nggak galak ya? Enggak. Nih anak-anak orang nurut aja. Oh gitu ya Bu ya. Jadi memang istilahnya intinya Bapak yang lebih banyak mengarahkan anak-anak masalah pendidikan gitu ya, ya. Nah kalau untuk komunikasi Bu, biasanya anak-anak apakah terbuka kepada orang tua gitu Bu? Ketika misalnya ngobrol atau ada masalah, biasanya tuh bagaimana Bu? Iya terbuka sama orang tua. Terbuka ya Bu ya, berarti. Bisa. Nah, kalau misalnya Bu, apa ya? Ada nggak sih Bu, misalnya bahasa gitu atau tanda kutip Bu, doktrin gitu Bu, yang Ibu sampaikan atau yang Bapak sampaikan ke anak-anak nih, misalnya ketika ngomongin masalah pendidikan. Biasanya kan orang tua suka ada yang bilang, misalnya Bu, maaf nih Bu, bahasa saya pakai bahasa, misal, yuk lo harus sekolah tinggi, lo kalau nggak sekolah tinggi nanti begini. Atau lo harus S1 atau lo harus kuliah tinggi supaya nanti lo sukses. Sebenarnya ada nggak sih Bu kata-kata? Enggak, itu anaknya semua yang mau. Tapi saya mendukung aja. Kalau menurut Ibu nih Bu, kenapa sih Bu? Kalau yang menurut Ibu, kalau yang Ibu lihat, kenapa sih anak-anak tuh semangat gitu Bu untuk kuliah? Kalau yang Ibu lihat? Mana ya, orang kayaknya semangat aja dia sih pada belajarnya. Dua-duanya gak semangat. Tapi biasanya aku suka nemenin nggak sih Bu kalau anak-anak dulu waktu SD, SMP, SMA, anak-anak belajar gitu Bu? Liatin aja, jangan nemenin juga, pada semangat aja. Nah, iya. Nggak disuruh. Oh gitu ya Bu ya, dulu ini ya Bu. Nah, biasanya Bu kalau masalah keputusan tadi Bu untuk pemilihan jurusan atau pemilihan kuliah itu memang dari anak-anak ya Bu? Iya dari anak-anak. Berarti kalau orang tua istilahnya memang hanya mengarahkan atau semua diserahkan ke anak-anak Bu? Iya ngikutin aja orang tua. Oh orang tua ngikutin aja ya Bu ya. Nah kalau misalnya Bu kayak masalah pengambilan keputusan kan biasanya antara anak suka berbeda ya Bu ya. Iya. Orang tua kadang maunya ini, anak maunya ini. Nah biasanya kalau di keluarga ketika ada perbedaan pendapat cara mengatasinya bagaimana Bu?
dirembukin bareng-bareng. Nah, rembukin bareng-bareng, tapi kan yang baik yang mana itu? Yang ngurutin anak-anak aja lah itu. Ya, berarti ada diskusi ya Bu ya. Iya. Bukan berarti keputusan ntar Bapak yang ambil gitu Oh, enggak ya. enggak. Nah, kalau misalnya Ibu nih Bu, ada nggak sebagai orang Betawi Bu? Mm-mm. Ada nggak sih Bu, misalnya identitas Betawi yang Ibu tanamkan ke anak-anak Bu? Enggak. Enggak juga ya Bu? Yang penting ngaji, sholat gitu aja. Rajin Biasanya kan ada ngaji. ya Bu ya, orang Betawi, nih lo orang Betawi harus begini, biasanya kan gitu ya Bu ya. Nggak ada ya Bu ya? Enggak ada. Nah, satu lagi Bu, sebentar Bu. Ya. Nah, saran Ibu nih atau apa bahasanya tips dari Ibu, bagaimana sih Bu supaya keluarga itu atau komunikasi dalam keluarga itu bisa efektif atau cara apa sih yang harus dilakukan supaya anak-anak itu bisa kayak Ibu nih, dalam keluarga itu anak-anaknya bisa sukses seperti anak-anaknya Ibu yang dua-duanya kuliah gitu. Faktor internal, saya seperti dukungan dari orang tua. Orang tua mendukung gitu mendukung kegiatan yang positif. Baik Bu. Berarti ya orang tua mendukung sepenuhnya ya Bu Nah, ya. selama anaknya bisa mengikuti kegiatan yang lain-lainnya. Oke. Baik, Bu Halimah, terima kasih banyak untuk waktunya Bu. Mungkin setelah ini saya lanjut ke Mbak Nurma ya Bu. Iya. Ya, boleh kalau Ibu mau melanjutkan aktivitas lain Bu, atau kegiatan lain. Ya, makasih banyak Ibu. Terima kasih Bu Halimah. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Mbak Nurma. Assalamualaikum, Mbak Nurma. Ya, waalaikumsalam. Halo semuanya. Saya baru tahu Mbak Nurma ternyata. Soalnya nggak ada yang bilang Mbak Adila nggak ada yang bilang saya. Oh. Jadi ini Mbak Nurma lagi di rumah Ibu atau bagaimana Mbak? Iya, kebetulan lagi di rumah orang tua sih. Tapi Mbak Nurma tinggalnya tadi di mana Mbak? Pasar Rebo ya? Iya, di Pekayon Pasar Rebo. Oh, berarti sudah berkeluarga ya Mbak Nurma ya? Iya, sudah. Oh, sudah ada anak juga Mbak? Sudah. Alhamdulillah sudah. Oh, umur berapa Mbak? Baru 6 bulan. 6 bulan. Ini waduh, biasanya nih lagi mengasihi ya Mbak. Ganggu kan nih Mbak? Nggak lagi, udah anteng kok anaknya. Berarti cucu pertama ya Mbak ya? Iya, betul. Apa kalau yang bahasanya di medsos kita lihat kasta tertinggi dalam keluarga, katanya cucu pertama ya? Iya. Laki-laki perempuan Mbak? Perempuan. Oh, perempuan. Oh, jadi makin ramai ya Mbak ya? Iya. Nah, tadi kan Mbak Nurma kira-kira seperti itu Mbak. Jadi memang kita pengen tahu kan, mungkin kalau Mbak Nurma pernah dengar atau selama ini kita tahu kan bahwa ada beberapa pandangan masyarakat gitu ya Mbak terhadap etnis Betawi bahwa katanya ya Mbak ya, etnis Betawi itu tidak mementingkan masalah pendidikan tinggi, terutama anak perempuan gitu kan ya Mbak ya. Nah makanya tapi kan ternyata istilahnya nggak seperti itu. Ternyata banyak juga nih keluarga Betawi yang anak-anaknya menempuh pendidikan tinggi dan sukses gitu Mbak. Nah makanya kita pengen tahu sebenarnya komunikasi yang terjadi dalam keluarga Mbak Nurma itu seperti apa yang akhirnya membuat kayak Mbak Nurma dan Adila gitu ya menganggap gue harus kuliah nih, saya harus kuliah nih karena kalau saya nggak kuliah saya kenapa-napa. Nah itu pengen tahu di situ Mbak. Yeah. Jadi kalau Mbak Nurma sendiri Mbak waktu dulu kenapa sih Mbak Nurma itu pengen kuliah gitu Mbak? Kalau dari pribadiku sendiri sih pengen terus belajar ya, selama hidup tuh kayaknya maunya belajar aja gitu. Kebetulan kan memang saat sekolah gitu pas SMP, SMA, terus lingkungan juga sih, lingkungan circle di teman-teman
seumuran tuh kayak oh mereka tuh termotivasi untuk mau kuliah di sini gitu. Jadi kayak akunya juga keikutan termotivasi jadinya sama teman-teman gitu. Gitu sih, lebih kayak pengen belajar terus Oh aja gitu gitu. Mbak, memang alasannya pengen belajar terus gitu Iya, Mbak? heeh. Kalau di Mbak Nurma sendiri timbulnya kesadaran Mbak mengenai istilahnya jenjang pendidikan tinggi itu kapan Mbak? Ketika SMP sih kayaknya. Jadi pas SMP kan sudah harus menentukan tuh ya mau SMA atau mau menempuh sekolah kejuruan gitu. Karena kan kalau dulu waktu pas zamanku itu kalau sekolah menengah kejuruan tuh masih bisa lanjut langsung kerja gitu kan. Jadi pas SMP itu kemudian diskusi sama orang tua, sama keluarga gitu. Ini kira-kira mau menempuh sekolah menengah ke atas atau mau kejuruan gitu. Terus kalau dari akunya sendiri sih, aku pengennya sekolah menengah atas gitu, karena aku pengen kuliah gitu. Karena kan kebetulan kan keluarga besarku nih orang Betawi itu juga baru sedikit kan yang kuliah gitu. Dan waktu itu ada 2 orang yang kuliah dan itu kuliahnya di UI. Jadi makin membuat aku tuh pingin kayak mereka gitu. Gitu sih. Di keluarga Jadi sendiri Mbak, maksudnya yang yang kuliah baru sedikit gitu Mbak? Iya, di keluarga besar dari keluarga mama. Oh, gitu. Kayak sepupu-sepupu gitu. Jadi untuk menurut Mbak sendiri nih Mbak, ada dorongan yang kuat Mbak pengen kuliah itu karena apa sih Mbak? Apakah memang faktor sendiri atau ada faktor lain gitu Mbak? Karena memang itu motivasi dari lingkungan sih gitu. Memang pengen sendiri kemudian ngelihat oh saudara ada yang udah bisa kuliah ya di UI terus pengen banget kuliah di sana kayak gitu. Jadi memang pengen sendiri. Jadi memang pengen sendiri gitu ya Mbak ya? Ya, heeh. Kayak faktor pemilihan kuliah kampus gitu Mbak, itu memang dulu dari Mbak Nurma sendiri atau memang orang tua mengarahkan atau ada diskusi Mbak sebenarnya? Karena orang tuaku dua-duanya ini ya belum pernah di bangku kuliah gitu ya. Jadi mereka juga masih awam banget sama dunia perkuliahan. Aku bilang pingin kuliah, terus mereka ya mau di mana, mau jurusan apa gitu. Aku juga masih bingung-bingung. Namun ketika itu tadi kan ada sepupuku yang udah kuliah di UI, ya udah sharing sama mereka gitu. Dan kebetulan ada yang ngasih jalan untuk diskusi gitu terbuka. Mereka bilang kenapa nggak kuliah di bidang kesehatan gitu, karena keluarga kita nih belum ada loh yang kuliah di bidang kesehatan. Sepupuku tuh kebetulan yang satu kuliah di FISIP, jurusan apa ya, aku lupa. Yang satunya lagi tuh teknik kimia, jadi memang belum ada yang ke bidang kesehatan gitu. Terus kenapa nggak jadi dokter aja gitu. Kalau aku mikirnya jadi dokter ya, aduh kayaknya terlalu kayak nggak ada di pikiranku gitu kalau jadi dokter tuh yang bidang kesehatan lain lah, kesehatan masyarakat lah, perawat atau mungkin apoteker gitu. Terus ya udah akhirnya suka diskusi, kemudian oh ya udah ke farmasi gitu, ke jurusan apoteker. Karena kan mungkin juga bisa bantu-bantu keluarga kalau ada yang mau nanya-nanya soal kesehatan gitu ya. Udah akhirnya setelah ada diskusi itu baru ngomong ke orang tua, maunya ke farmasi gitu. Terus mereka itu apa gitu, yakin di situ kuliahnya gimana gitu-gitu. Ya udah akhirnya aku menjelaskan gini. Oh ya udah coba ke sana gitu. Tapi berarti justru diskusinya dengan keluarga, istilah keluarga besar atau yang sudah menempuh pendidikan S1 gitu ya Mbak ya? Betul. Biasanya kalau untuk diskusi-diskusi kayak gini Mbak, biasanya ke ibu atau ke bapak Mbak? Biasa untuk pendidikan kayak gini, kuliah gitu. Lebih ke bapak sih. Terus tapi kalau ngomong sama bapak kan pasti ada ibu juga, jadinya ibu mendengarkan kemudian kasih masukan-masukan juga gitu. Baik. Nah, kalau Mbak sendiri melihat gitu Mbak,
sebenarnya pendidikan tinggi untuk anak perempuan itu seberapa penting sih Mbak? Dan untuk apa gitu kalau Mbak Nurma melihat? Ya, kalau menurut aku penting ya, apalagi di zaman sekarang perempuan itu harus berpendidikan karena biar bisa open minded, kemudian wawasan tinggi, kalau diajak diskusi sama siapapun harus bisa ngerti gitu. Karena kan kalau nanti once punya suami, kemudian punya anak, itu kan bisa bisa diterapkan ke keluarga terutama ke anak. Karena kan pendidikan pertama anak itu kan ibunya, jadi ibunya harus punya wawasan tinggi. Kemudian harus bisa diskusi sama suami gitu kan. Karena makanya itu kalau menurutku perempuan tuh harus berwawasan luas supaya bisa diajak diskusi sama suami seumur hidup gitu. Gitu ya Mbak ya ngelihatnya Iya. ya Mbak ya. Jadi memang penting ya Mbak. Iya. Berarti kayak istilahnya makna pendidikan tinggi atau makna pendidikan bagi Mbak Nurma sendiri itu jadi seperti apa sih Mbak? Kalau Mbak merasakan gitu Mbak? Makna pendidikan, senang sih karena senangnya tuh kalau misalnya kita punya sesuatu yang ada ibaratnya apa ya, sesuatu pengetahuan itu pengennya dibagi, pengennya dikeluarkan, jadi bermanfaat aja gitu buat orang, itu sih. Oh gitu ya Mbak ya. Ya. Jadi bisa berbagi juga gitu ya Mbak. Ya betul. Kalau untuk pola pengasuhan Mbak di keluarga Mbak Nurma gitu, sebenarnya Bapak Ibu gitu Mbak, dulu mengasuh Mbak Nurma dan Adila itu seperti apa sih Mbak? Terus akhirnya muncul juga penting untuk nanti melanjutkan kuliah itu sebenarnya ada apa sih motivasi atau ada kata-kata yang biasa disampaikan orang tua ke Mbak Nurma dan Adila yang menyebabkan gue harus kuliah nih. Biasanya seperti apa Mbak dari dulu gitu? Dari dulu mereka cuma ini sih ngedukung aja, memang itu keinginan muncul dari saya sama adik saya aja gitu. Jadi mereka lebih ke support aja kali ya, karena kan aku juga dari SD, SMP tuh kalau mau minta les sana sini, les bahasa Inggris, les apa itu minta aja sama orang tua. Jadi mereka support. Jadi memang keinginan itu datang dari aku gitu. Jadi karena ngeliat merekanya juga support, kemudian kok enak ya belajar kayak gini-gini, ya udah jadi ngalir aja gitu sampai ke jenjang kuliah gitu. Berarti memang kesadaran sendiri ya Mbak ya, maksudnya untuk kuliah, untuk belajar dan bahkan Mbak hebat pengen belajar aja terus. Iya. Kalau mahasiswa Mbak belajar dulu capek tau Mbak. Nanti kerja lebih capek. Belajar. Nah, kalau Mbak Nurma melihat misalnya Mbak, faktor pendukung keberhasilan di Mbak Nurma sendiri nih Mbak, sehingga bisa sukses atau berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi itu karena apa sih Mbak sebenarnya? Pertama karena Allah, atas izin Allah. Yang kedua pasti karena dukungan orang tua. Itu penting banget secara secara materi maupun non materi ya gitu. Karena aku pernah ngerasa kayak lagi di bawah banget ketika kuliah. Tapi orang tua tuh yang selalu ada, yang selalu nanya kenapa. Ya udah kita pikir solusinya bareng-bareng gitu sih. Oh, oke. Berarti memang support orang tua juga ini ya Mbak ya? Orang tua, betul. Nah, untuk kendala Mbak atau hambatan, kendala yang Mbak rasakan dulu ketika menempuh atau ketika kuliah tuh apa sih Mbak? Waktu itu pas penelitian, karena farmasi itu kan meneliti obat gitu ya, pas mau skripsi sih tugas aku itu penelitian itu benar-benar buntu karena faktornya kan ada dari alatnya, kemudian metodenya kayak gitu kan. Jadinya ketika itu sih yang kayak paling benar-benar ngerasa aduh ini kok gini banget ya gitu sih. Terus yang Mbak Nurma lakukan apa Mbak ketika menemui kesulitan itu? Waktu itu pas pulang ke rumah kan pasti dengan raut yang aduh banget, itu pasti orang tua langsung kenapa gitu, ya udah di situ sih langsung cerita bla bla bla, terus
ya udah akhirnya mikir solusinya bareng-bareng gitu. Itu sering banget sih kayak ketika kuliah tuh nggak cuman sekali 2 kali aja ngerasa yang pulang ke rumah tuh bawaannya udah suntuk gitu Pak. Itu tuh sering banget dan orang tua pasti bisa ngebaca itu dan mereka pasti ke kamar dan nanya kenapa gitu ya. Ya udah yuk pikir solusinya gitu. Pernah ketika awal-awal kuliah itu tuh capek banget karena jauh ya kuliah di Depok, dulu kan tinggalnya di Bekasi gitu. Berarti pulang pergi ya Mbak ya, maksudnya nggak ngekos ya? Waktu itu pas awal-awal kuliah tuh masih pulang pergi, Oke. masih mos, kok mos sih? Apa sih ospek Ospek. istilahnya ya? Masih ospek, kemudian juga sambil kuliah juga, terus udah sambil ospek, kemudian tugasnya udah banyak banget, sampai rumah tuh udah capek. Ya udah akhirnya kenapa gitu, capek banget, kayaknya nggak kuat deh. Akhirnya ya udah semuanya gimana, nggak mungkin kan berhenti kuliah gitu. Ya udah akhirnya kamu mau ngekos aja, ya udah boleh, mau ngekos kalau diizinin sama orang tua gitu. Ya udah akhirnya mereka mengizinkan, terus support, besoknya cari ya, informasi soal kosan, ya udah tuh langsung eksekusi deh untuk ngekos. Oh gitu ya Mbak ya. Ya. Nah, kalau misalnya Mbak, berarti Mbak misalnya yang tadi Mbak sampaikan, berarti sebenarnya yang Mbak rasakan bentuk perhatian atau dukungan yang diberikan orang tua itu seperti apa sih Mbak untuk pendidikan tingginya Mbak Nurma? Fasilitas dan secara mereka mau mendengarkan apa yang menjadi keluh kesahku, kemudian mau bareng-bareng untuk cari solusi gitu. Jadi itu sih dukungan materi dan non materi. Materinya mungkin ya seperti oh saya butuh laptop gitu, kemudian butuh handphone yang bagus untuk nyatet catatan temen gitu kan biasanya. Terus kemudian dukungan non materi itu seperti ya itu kalau aku kayak ngerasa jenuh, kemudian suntuk, itu mereka pasti bisa ngebaca, terus mereka mau mendengarkan, kemudian cari solusi bareng-bareng, bukannya kayak malah dimarahin atau kayak ya udah ngapain sih kuliah, nggak bukan kayak gitu sih gitu. Mereka justru support banget. Dua-duanya ya Mbak, Bapak Ibu ya biasanya. Tapi yang dominan biasanya untuk pendidikan tinggi Mbak, menentukan pendidikan tinggi untuk anak-anak biasanya Bapak atau Ibu Mbak? Bapak sih, karena mungkin Bapak tuh lebih open minded ya. Ya karena mungkin kan ini ya kerja keluar rumah, kemudian bertemu orang, diskusi gitu kan. Jadi lebih terbuka wawasannya, terus apa ya? Juga kan Bapak punya teman yang anaknya seusiaku juga, mungkin mereka juga bisa bertukar pikiran gitu, punya pandangan lain gitu sih. Bisa dibilang nggak Mbak, Bapak itu dekat sama anak-anak perempuannya? Iya, betul banget. Iya, Mbak merasakan kedekatan itu gitu ke Bapak gitu ya? Iya, betul. Nah, kalau dulu misalnya Mbak, ketika pendidikan tinggi, ketika kuliah gitu, biasanya yang Mbak tekankan itu apa sih Mbak dulu Mbak? Misalnya, apakah dulu awal-awal penentuan memang dari kampus gitu, atau memang ada untuk bukan pemilihan siapa, ketika misalnya pendidikan tinggi kemarin sebenarnya ada nggak sih yang Mbak tekankan, misalnya kayak bisa lulus tepat waktu, atau memang Mbak lihat nilai gitu Mbak, IP-nya tinggi, atau memang yang Mbak lihat nanti bisa dibilang misalnya pokoknya nanti setelah lulus gue kerja gitu. Biasanya yang dulu di bayangan Mbak itu apa sih Mbak ketika pemilihan, istilahnya pemilihan keberhasilan pendidikan tinggi Mbak? Maaf. Jadi yang Mbak lihat yang keberhasilan pendidikan tinggi itu seperti apa gitu Mbak? Apakah memang menyelesaikan tepat waktu, nilainya tinggi, atau setelah lulus kuliah itu dapat kerja? Menjadi lulusan terbaik. Oh gitu Mbak, itu keberhasilannya. Iya. Dan berhasil Mbak, dan bisa Mbak? Alhamdulillah sih waktu S1 jadi lulusan terbaik satu angkatan. Oke, lulus tepat waktu atau memang nilainya tinggi Mbak? Lulus tepat waktu dan nilainya tinggi, jadi IPK-nya paling tinggi seangkatan gitu. Oh, hebat Mbak. Berapa Mbak? Aduh, aku lupa 3, serius lupa karena udah 5 tahun yang lalu. Berarti Adila harus kayak gitu Adila. Nggak enaknya ada gitu ya Adila ya, kadang contohin kakaknya gitu ya Adila ya. Tapi kan mencontoh yang baik ya nggak apa-apa ya Mbak ya, jadi motivasi sebenarnya ya Mbak ya. Nah, kalau misalnya Mbak,
kalau dulu tadi kata Ibu sebenarnya kayak orang tua gitu atau ibu gitu. Sebenarnya suka menemani anak-anaknya belajar gitu nggak sih Mbak? Atau misal meluangkan waktu untuk ngobrol sama anak-anak nggak Mbak biasanya? Iya, kalau ngobrol itu pasti mama tuh pasti nanyain soal gimana kuliahnya, ada kendala apa gitu. Kemudian lebih ke ini juga sih lingkungannya gimana gitu. Terus kalau aku kan nggak kos ya, terus ibu tuh pasti lebih ke gimana makannya di sana gitu. Terus teman kosannya enak nggak? Terus ada kendala apa kayak gitu sih. Terus kalau untuk belajar, mama paling nemenin aja di kamar, terus aku yang ngafalin sendiri gitu sih. Tapi kalau emang lagi nggak mau diganggu, aku nggak mau ditemenin. Oh gitu. Iya. Biasanya yang mulai ngobrol duluan tuh anak atau orang tua Mbak? Ini saling sih, kadang aku, kadang mama. Oh, ganti-gantian gitu ya Mbak ya? Iya, betul. Kalau yang Mbak rasakan biasanya, ada nggak sih Mbak atau bentuk motivasi yang dilakukan oleh orang tua itu seperti apa Mbak? Apakah misalnya ada ucapan atau kata-kata yang bikin Mbak semangat nih? Apa ya? Mereka sih cuman berpesan supaya mau setinggi apapun yang dicapai di dunia, yang penting akhiratnya jangan dilupakan. Kemudian ilmunya harus dimanfaatkan untuk orang banyak, itu sih. Oke, ada pesan, istilahnya menyampaikan kayak gitu ya Mbak? Iya. Harus bermanfaat. Oke, Mbak, bermanfaat. Berarti kalau misalnya di keluarga Mbak, untuk komunikasi atau diskusi masalah pendidikan biasanya itu ada waktu khusus atau bisa terjadi kapanpun Mbak? Bisa terjadi kapanpun, tapi kalau kebetulan kan karena aku waktu itu ngekos, jadi pulang ke rumah tuh cuma Sabtu Minggu, itu udah pasti sama mereka full gitu. Jadi diomongin apapun A sampai Z gitu. Bahkan sampai tuh nggak buka HP karena saking pengen quality time sama mereka gitu. Oke, berarti memang itu ya Mbak ya, istilahnya sebenarnya bisa terjadi kapan aja gitu ya. Kapan aja. Nah, kalau misalnya dalam masalah keputusan Mbak, sering nggak sih Mbak atau ada nggak sih Mbak terjadi perbedaan pendapat antara Mbak dan orang tua? Perbedaan pendapat. Kalau waktu kuliah ya? Iya. Jarang sih, sometimes mereka tuh keseringan malah ya udah yang menurut kamu terbaik apa gitu, nanti disupport sama bapak sama mama gitu. Gitu. Ada diskusi berarti ya Mbak ya? Nah, kalau menurut Mbak sendiri nih Mbak, bisa dibilang nggak sih untuk saat ini gitu, Mbak Nurma dikatakan sukses karena pendidikan tinggi? Sukses relatif ya, kalau dari aku sih manfaat aja kali ya, manfaat yang bisa dirasakan ketika berpendidikan tinggi gitu aja kali ya, Bu ya, lebih. Soalnya kalau sukses tuh kayak aku masih definisi tiap orang beda-beda gitu. Mungkin Nah, kalau menurut Mbak Nurma, iya. suksesnya Mbak Nurma tuh kayak apa Mbak? Kalau menurut Mbak Nurma? Apa ya? Kalau aku sih suka, karena aku tuh suka banget diskusi sama orang, terus suka banget bertukar pendapat gitu, dan emang suka ngomong sih dasarnya gitu. Terus menurutku sih bisa ngasih manfaat banyak ke orang-orang, terutama kalau misalnya memang membicarakan sesuatu yang memang itu ilmu yang aku punya gitu. Misalnya kayak ilmu apoteker, kemudian atau ilmu apapun lah gitu. Oke. Satu lagi sih mungkin yang menjadi highlight kalau berpendidik semakin tinggi pendidikan yang kita tempuh kan wawasan kita juga semakin terbuka ya. Itu sih mungkin yang bisa jadi lebih banyak diskusi sama orang. Jadi ngomongnya tuh ketika diskusi nggak ngalor ngidul gitu. Arahnya nih ketahuan mau kemana gitu. Jadi bisa bertukar pikiran sama orang, bisa bermanfaat buat orang gitu sih. Oh gitu ya Mbak ya. Soalnya dulu waktu pas kuliah, iya ketika mau UTS ya aku ngundang teman-teman ke kosan biar aku ajarin gitu. Jadi aku emang orangnya tuh Emang senang gitu ya Mbak ya malah. Iya.
Nah, kalau misalnya Mbak masalah pengasuhan gitu Mbak, dulu gitu atau sampai sekarang yang Mbak rasakan, sebenarnya orang tua itu mengasuh seperti apa sih Mbak? Ada nggak sih Mbak misalnya penekanan nih Mbak karena anak perempuan, pokoknya pendidikan yang penting tapi jangan lupa misalnya masalah dapur atau urusan dapur tetap harus bisa, misalnya Mbak nyuci, pokoknya urusan-urusan perempuan deh Mbak. Biasanya kalau dulu orang tua tuh seperti apa Mbak? Mengasuh Mbak Nurma? Iya sih, mereka pernah sesekali bilang seperti itu gitu. Kemudian ibaratnya jangan lupakan ini ya, perempuan itu seperti apa gitu kan. Tapi mereka ya itu balik lagi sih ke anaknya, kalau misalnya pendidikannya oke, kemudian bisa ngejalanin semuanya, ya udah didukung aja gitu. Gitu ya Mbak ya. Ya. Nah, biasanya kalau menurut Mbak sendiri di keluarga itu termasuk tipe kayak keluarga yang tadi kan saya bercanda sama Ibu ya Mbak ya, bisa Bapak galak nggak Bu? Gitu. Apakah Bapak memang tipe yang otoriter atau sebenarnya apa sih Mbak kayak demokratis gitu Mbak? Iya demokratis. Enggak harus kamu harus ini, harus ini, harus jadi ini, harus ini, enggak dikte gitu sih. Jadi istilahnya memang banyak diskusi dan komunikasi sama orang tua juga bagus gitu ya Mbak, baik gitu ya Mbak ya. Oke. Nah, berarti kayak misalnya orang tua itu dulu penekanan ke Mbak Nurma itu seperti apa sih Mbak? Misal kayak Mbak Nurma waktu kuliah tuh misalnya apa ya? Kayak tanda kutip galak gitu atau memang semua diserahkan ke Mbak Nurma deh karena udah percaya Mbak Nurma harus gimana? Kalau dulu dipercayakan ke aku sih gitu, karena kan aku yang ngejalanin gitu. Palingan kalau ada kendala baru cerita sama mereka gitu. Gitu ya Mbak ya. Nah, berarti tadi Mbak Nurma kan bilang memang keinginan untuk menempuh pendidikan tinggi salah satunya memang faktor lingkungan tadi ya, ada lingkungan teman gitu ya Mbak ya, yang menyebabkan Mbak Nurma ternyata kuliah itu penting gitu ya Mbak ya. Nah, kalau misalnya Mbak Nurma lihat ke Mbak Nurma sendiri, kira-kira faktor-faktor apa sih Mbak yang menyebabkan Mbak Nurma ini bisa berhasil gitu Mbak sampai saat ini, terutama berkaitan dengan pendidikan tinggi kemarin Mbak? Sampai saat ini ya karena dukungan orang tua dan yaitu adanya mungkin diskusi ya sama orang tua, jadinya makin kan kalau misalnya kita cerita sama orang lain itu belum tentu menemukan jalan keluar, tapi kalau ketika sama orang tua, insya Allah lah ridhonya orang tua gitu kan. Jadi itulah pentingnya diskusi sama orang tua. Jadi menurutku ya salah satunya mungkin karena sering komunikasi sama orang tua, kemudian orang tua restu gitu sih. Nah, berarti bisa dibilang Mbak kayak tadi Bapak gitu ya atau Ibu. Berarti kalau menurut Mbak Nurma sendiri Bapak itu lebih banyak memberikan ketika misalnya memberikan motivasi atau masukan masalah kuliah gitu Mbak, masalah pendidikan tinggi itu lebih banyak pakai kata-kata atau cuman pakai nonverbal kan? Soalnya biasanya kan suka ada ya Mbak orang tua Bapak gitu ya. Kalau apa-apa misalnya nggak suka tapi nggak ngomong, cuman kelihatan dari gerakan gestur atau apa, tapi ngomongnya ke ibunya, kasih tahu tuh anak lo si ini begini, biasanya ada gitu. Nah, kalau keluarga Mbak Nurma sendiri bagaimana Mbak? Kalau Bapak lebih, misalnya kalau Bapak nggak suka itu menganalogikan gitu sih, misalnya kalau nanti kayak gini-gini terus akibatnya gini-gini gimana, jadi membuat aku tuh mikir lagi gitu sih, lebih ke kayaknya Bapak nggak mau deh, Bapak kayaknya nggak suka deh gitu, lebih ke itu sih. Tapi nggak to the point gitu ya Mbak ya? Tapi lebih banyak istilahnya pakai bahasa gitu, istilah ngomong gitu ya Mbak ya? Iya, ngomong. Nggak istilahnya nggak pakai bahasa apa kalau kata orang tuh ya bahasa kalbu lah gitu, ngambek gitu, berharap kita ngerti gitu, enggak ya Mbak ya? Nah, berarti misalnya tadi ya Mbak, ketika proses pengambilan keputusan berbeda dalam keluarga, berarti memang ada diskusi dulu gitu ya Mbak ya, bukan berarti tadi karena meskipun Bapak dominan, bukan berarti semua di tangan istilah keputusan di tangan Bapak gitu enggak ya Mbak? Oh enggak.
dominan dalam arti bukan masalah pengambilan keputusan, tapi lebih ke antusias kalau kita diskusi gitu, antusias kalau kita kalau dengerin cerita kita, kemudian antusias ngasih solusi-solusi gitu, tapi tetap semua decision kita sih yang bikin. Oke. Berarti hubungan Mbak sama keluarga gitu sama Bapak Ibu berarti bisa dibilang dekat gitu ya Mbak ya, komunikasinya juga ya Mbak Nurma istilahnya ada perasaan tertekan nggak sih Mbak, misalnya mau ngomong sama Bapak apa Ibu kok takut, ada nggak kayak gitu Mbak? Nggak ada. Ada ya Mbak ya, berarti ini ya Mbak ya. Iya. Nah, kalau misal Mbak perubahan yang Mbak rasakan dengan Mbak waktu itu Mbak sampai sekarang gitu ya, mungkin Mbak bisa rasakan apa sih Mbak misalnya apa ya, setelah Mbak selesai kuliah atau menempuh pendidikan tinggi, perubahan yang Mbak rasakan tuh apa Mbak? Kayak bisa lebih melihat dunia luar aja gitu. Jadi tadi yang aku bilang kita jadi bisa apa ya, komunikasi dan diskusi sama orang tuh lebih apa ya, lebih kayak tahu aja ini tuh misalnya mereka oh kalau istilah-istilah awam nih kan kalau aku kayak misalnya ada nih saudara gitu yang memang udah tua terus nanyain soal obat ke aku. Itu aku kasih kata-katanya tuh bener-bener yang mereka ngerti banget gitu, yang orang awam ngerti gitu. Tapi kalau misalnya yang mungkin udah levelnya udah kayak sama-sama kerja, sama-sama mereka ini, itu ya udah pakai bahasaku aja kayak gini gitu. Jadi mungkin yang dirasakan sebelum dan sesudah itu kita jadi lebih tahu memilah-milah kata ketika komunikasi sama orang, kemudian ya itu diskusi sama orang sih lebih ke apa ya, wawasan gitu. Berarti pemilihan kata-kata bisa lebih ini ya Mbak ya, ketika ngomong sama orang lebih tua bahasanya harus disesuaikan ke teman, oh berarti bisa bahasa ini gitu ya Mbak ya, dengan kata-kata ini. Satu lagi Mbak, nah pertanyaan terakhir Mbak, menurut Mbak Nurma sendiri, mungkin istilahnya bisa minta tips gitu ya Mbak ya, sebenarnya komunikasi dalam keluarga itu harus seperti apa sih Mbak supaya anak-anaknya nih bisa sukses seperti misalnya kayak Mbak Nurma gitu yang sadar tentang pentingnya pendidikan tinggi dan juga mungkin kayak Adila juga akhirnya masih apa ya istilahnya melanjutkan untuk jenjang S1 ini gitu. Sebenarnya harus apa sih Mbak di keluarga itu harus seperti apa? Harus jujur. Harus jujur. Siapanya Mbak? Yang Jujur apa yang kita mau itu diutarakan ke orang tua, kemudian jujur apa yang terjadi di luar yang lagi menimpa kita itu diutarakan ke orang tua. Karena ya itu balik lagi percuma kita cerita ke orang luar gitu karena apa ya, kebanyakan nggak bisa ngasih solusi gitu. Kalau ke orang tua insya Allah kalau orang tua ridho, restu, ya lancar jalannya gitu sih. Yang penting itu komunikasi sama orang tua dan jujur sih komunikasinya, komunikasi yang jujur ya gitu. Kalau Mbak sendiri Mbak ke orang tua misalnya, orang tua itu harus seperti apa sih yang istilahnya Mbak yang biar anak-anaknya nih kayak Mbak Nurma nih semangat kuliah dan tidak merasa tertekan gitu Mbak? Ini orang tuanya harus suportif dan tidak diktator. Kan banyak tuh ya kejadian sama teman-temanku juga sih, banyak orang tua yang kakak-kakaknya pada dokter, terus anaknya harus dokter, ada juga yang kayak gitu ya kan. Jadi orang tua harus menuntun jalan anaknya, tapi bukan mengarahkan, tapi menuntun nih anaknya mau kemana. Kemudian kasih support secara materi dan non materi, lebih ke seperti itu sih. Nah, Mbak tadi baru kepikiran. Nah berarti kayak Mbak Nurma sendiri nih, karena Mbak Nurma merasakan istilahnya pentingnya pendidikan tinggi, berarti ada kemungkinan ya Mbak anaknya Mbak Nurma nanti juga sama harus juga kayak Mbak Nurma harus, gitu Mbak. Harus, bahkan kalau bisa lebih tinggi. Kayak gitu ya Mbak ya, karena memang ternyata pendidikan itu kalau Mbak Nurma lihat pendidikan itu penting, terutama untuk perempuan gitu ya Mbak ya. Betul. Ya, baik Mbak Nurma itu saja. Mungkin kalau ada kurang-kurang nanti saya tanya sama Adila ya Mbak ya. Ini mohon maaf sebelum tidak ada bermaksud untuk mengorek-ngorek atau pengen kita cari, justru kita pengen tahu yang
positifnya gitu Mbak. Tadi kalau kata Ya. Mbak Nurma biar bisa bermanfaat untuk Iya. orang lain gitu Mbak. Nah, Iya. iya. Baik, Sip. terima kasih banyak Mbak Nurma atas Ya, waktunya. Saya juga nggak enak sama-sama. Mbak, kebayang kasihan anaknya takut usianya makanya suka ini ya Mbak ya. Iya. Salam buat Bapak Ibu Mbak, terima kasih Ya. banyak Mbak. Ya, terima kasih. Sama-sama Mbak. Boleh lihat Mbak, silakan. Ya, kasih, selamat Mbak Nurma. malam. Ya, sukses ya semuanya. Oke, Mbak Nurma. Amin, terima kasih. Oke, ini saya jangan dipin nih. Saya kan mau ngeliat muka kamu juga lah. Kenapa takut-takut, bilang aja nih orang tuanya Adila Mbak, nggak apa-apa kan saya nggak ngelarang. Malah lebih enak kan kemarin saya sih cuman, maksud saya sebenarnya bukan, saya pengen tahu aja, ada bukan pengen tahu mahasiswa kreatif atau nggak usah jauh-jauh, ada Mbak keluarga saya, mas saya sendiri boleh nggak, kan tanya begitu aja nggak masalah, nggak saya apa-apain Adila, tenang aja. Malah justru Adila nanti bisa menjabarkan atau menjelaskan lebih rinci. Tadi saya bilang nggak ada, saya mohon maaf ya nggak ada jelek-jelek kita keluarga Adila, ini biar begini, nggak ada, justru kita pengen belajar nih dari keluargamu sendiri kan Adila. Iya Mbak. Iya, justru mungkin nanti Adila bisa menceritakan kenapa sih Adila dan kakaknya Adila tuh merasa bahwa pendidikan itu penting, kayak tadi saya tanya, sadarnya itu dari kapan gitu, mungkin kan pasti ada faktor, tadi kalau Mbak Nurma itu salah satunya faktor lingkungan, mungkin Adila kan juga bisa ceritakan kenapa, oh karena lingkungan saya begini-begini Mbak, keluarga saya begini-begini, nah Adila mungkin bisa menceritakan gitu ya, jadi nggak usah khawatir Adila, maksudnya karena tahu oh, itu keluarganya Adila nggak apa istilahnya nilainya nggak ngaruh, yang penting kan tugasnya dikerjakan ya. Nah kalau untuk tugas paham nggak ngerjainnya? Jadi ngerti ya. Jadi nanti kalian mau ngangkat temanya apa gitu, atau mau komunikasinya, mau masalah pendidikan, atau mau masalah keluarganya, jelasin, terserah, kan ada bab-babnya ya. Saran saya sih satu bab aja, kalian mau bahas apanya itu yang diperdalam. Jadi nanti isinya sudah ada satu kelompok yang menyerahkan ke saya. Jadi isinya nanti mungkin kayak pendahuluan gitu ya. Kamu mau bahas misal pendidikan, oke ceritakan selama ini mungkin orang lebih perempuan dianggap pendidikan itu tidak penting dan lain-lain gitu. Kemudian yang kedua bisa masukin teori sedikit gitu ya. Terutama di pembahasan di buku ada di bab berapa, kaitkan juga atau masukkan juga dengan jurnal. Gitu, ngerti ya? Jurnal yang kaitannya misal kamu mau bahas tentang pendidikan, cari aja jurnal yang berkaitan dengan pendidikan, misalnya untuk anak perempuan, meskipun bukan etnis Betawi meskipun gitu, tapi hampir-hampir sama. Kemudian baru bab 3-nya sebenarnya metodologi, cuman nggak usah, bisa langsung ke pembahasan. Kalian bahas, boleh dikaitkan dengan narasi atau tadi hasil wawancaranya, misalnya kalian mau ngutip, itu boleh gitu ya. Kemudian yang terakhir kesimpulan dan saran. Itu aja. Dan transkrip wawancaranya ditaruh di lampiran ya. Kalau untuk tugasnya nanti tetap dikirim ke email dan juga hasilnya dikirim taruh aja ke prodi. Jadi 2 bentuknya ya. Soft copy dan hard copy-nya gitu ya. Jadi nggak usah dijilid macam-macam, jilid biasa aja. Nggak masalah. Terus transkrip wawancaranya dimasukkan. Saya sudah memberikan contohnya ke Raka ya. Ya, itu aja sih. Ada pertanyaan sampai sini? Untuk waktu pengumpulannya Mbak? Nah, sebenarnya kamu termasuk kelompok yang rada lama ya. Kamu maunya gimana? Seminggu cukup nggak? Tuh, diam, ntar saya kasih waktu seminggu. Diam. Kalau diam masih anggap sanggup. Kalau kelompok lain gimana Mbak? Kelompok lain 2 minggu. Habis pada diam. Samain aja Mbak. Samain aja deh. Samain aja Mbak. Nah, makanya saya nanya. 1 minggu bisa nggak? Ada senyum-senyum. Biasa kalau diem saya, oh ya, oke bisa ya. Samain aja Mbak. Oke, berarti 2 minggu. Dari waktu sekarang tuh tanggal 25 ya? Tanggal 25. Berarti kalian tanggal 11 itu? Iya Mbak. Tanggal 11 ya, dikirim ke email dan taruh di prodi. Itu aja ya. Terus ada lagi nggak pertanyaan? Kalau nggak ada sih nanti mungkin boleh Raka, boleh siapa kalau mau, Mbak saya bingung gini boleh gitu ya, japri aja nggak apa-apa ya. Oke, terima kasih banyak Adila, terima kasih ya untuk ibunya dan Mbak Nurma yang ya, apalagi Mbak Nurma ternyata anak masih 6 bulan ya, maka saya bilang saya kebayang gitu, kalau bayi kan biasanya
apalagi masih ASI gitu ya, ngakek-ngakek gitu apalagi jam segini gitu ya. Terima kasih ya, sampaikan salam saya buat ibumu dan kakakmu ya. Terima banyak. kasih banyak juga. Ya, kalau tidak ada lagi saya akhiri ya. Dikerjakan kalau sudah mulai dicicil transkripnya, benar-benar tanya jawab, bahkan tadi gerakan nonverbalnya diperhatikan juga gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri saja. Sudah cukup? Insya Allah cukup, Mbak. Nanti kalau ada pertanyaan bisa private chat lagi. Oke. Terima kasih ya, Mbak. Ya, sama-sama. Saya akhiri ya. Terima kasih banyak. Baik, Assalamualaikum Mbak. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat ya. Waalaikumsalam. Selamat malam, Mbak. Terima kasih banyak, Mbak. Terima kasih, Mbak. Elif ya. Ya, udah ya, gua end nih. Jangan di-end dulu. Ini gimana kerjainnya? Lupa. Parah banget Jijo udah lihat. Jijo. Lapar. Lapar deh, yakin gue. Terima kasih loh itu.